Hidup sederhana, pola kehidupan sehari-hari yang dijalani oleh Kiai Hasani diwarnai dengan pola hidup sederhana. Dari sisi manapun orang melihat aspek kehidupannya, yang nampak adalah kesederhanaan. Kesederhanaan dapat dilihat mulai dari pakaian yang ia kenakan, makanan dan minuman menu sehari-harinya, tempat tinggal dan perabot rumah tangga yang dimilikinya. Perkataan dan tutur kata yang keluar dari lisannya ataupun lingkungan dan pergaulan orang-orang yang dekat dengannya. Pakaian sehari-hari yang beliau kenakan adalah pakaian yang pada umumnya dikenakan oleh orang kampung. Dalam berpakaian, sama sekali tak mengesankan bahwa beliau adalah seorang ulama besar. Apabila ulama lainnya kerap memakai jubah, gamis, ataupun baju kebesaran lainnya, beliau lebih suka memakai pakaian yang sederhana. Dengan pakaian yang sederhana itulah beliau berbaur dan berinteraksi dengan orang-orang kampung. Sehingga dari segi pakaian sama sekali tak nampak perbedaan antara ulama dan orang kampung. Pakaian yang sering beliau kenakan adalah baju seperti baju piyama bergaris hitam putih atau baju takwa berwarna hitam yang dipadu dengan kain sarung warna gelap dan kopiah hitam. Apalah artinya warna pakaian untuk ukuran orang yang asal memakai warna pakaian tanpa ada pemaknaan di balik warna pakaiannya. Ungkapan tersebut relevan sekali. Namun, ketika warna itu berkaitan dengan seorang figur panutan, tentulah ada maknanya. Bagaimana memberi makna pakaian warna hitam ataupun warna gelap yang sering beliau kenakan? Bukankah warna putih melambangkan kesucian dan warna hitam melambangkan duka cita? Tetapi mengapa beliau lebih suka mengenakan pakaian berwarna hitam ataupun gelap? Apakah di balik warna pakaiannya itu terkandung pesan bahwa sesungguhnya beliau lebih mengutamakan kesucian hati daripada kesucian yang tampak secara lahiriah sebagai suci dari warna pakaian yang dikenakan? Ataukah ada maksud lain, misalnya warna pakaian beliau mencerminkan kedukaan yang mendalam kepada dunia fana ini? Atau ada alasan lain? Wallahu a'lam bishawab. Selain dari pakaian, kesederhanaan juga terlihat dari lingkungan di sekitar rumahnya. Rumahnya yang tak jauh dari lingkungan Masjid Sidogiri begitu bersahaja. Bangunan rumah beliau yang terlihat dari luar sangat jauh dari kesan kemegahan dan kemewahan dunia. Kesan yang sangat menonjol dari bangunan rumahnya adalah kesederhanaan. Demikian pula dengan properti yang ada dalam rumahnya. Ruang tamunya tidak terpajang furnitur yang istimewa. Yang ada hanyalah perabotan rumah tangga yang umumnya dimiliki oleh penduduk desa. Lantainya pun hanya berupa lantai semen, bukan keramik ataupun mermer, yang cukup menarik. Meski beliau bukanlah seorang petani, namun pada dinding sebelah dalam tergantung celurit, cangkul, dan tangga. Menurut salah seorang sahabatnya,
Cangkul dan celurit itu merupakan alat-alat pertanian yang memiliki peran yang sangat besar dalam mensejahterakan rakyat, ketimbang memajang keris atau benda-benda yang dianggap sebagai benda keramat. Lebih baik memajang cangkul dan celurit yang jelas-jelas ada manfaatnya. Demikian kata sahabatnya, mengutip Kiai Hasani. Sedangkan di balik pintu rumah tergantung gambar Pancasila, lengkap dengan sila-silanya. Khususnya untuk gambar Pancasila dan penafsiran beliau terhadap sila pertama dan kedua. Pancasila disinggung pada bagian konsepsi dan ajaran nanti. Kesederhanaannya juga tercermin dari menu makanan sehari-harinya, yaitu nasi putih, kerupuk, dan kecap. Beliau merasa sudah sangat nikmat sekali makan hanya dengan menu makanan seperti itu. Hanya dengan nasi putih, kecap, dan kerupuk, rasanya sudah sangat nikmat sekali. Saya heran dengan orang-orang sekarang yang dicari hanya kenikmatan perut dan di bawah perut, kata salah seorang anak tirinya mengutip Kiai Hasani. Makanan yang paling disukai adalah nasi putih dicampur dengan kentang rebus. Kentang dan nasi diaduk sampai halus. Kemudian beliau makan dengan kecap dan kerupuk. Untuk satu suap, beliau kunyah sebanyak 30 kali, paparnya lagi. Ketika diundang hajatan, beliau mencicipi daging, namun hanya sekadarnya saja. Beliau menyantap menu makanan yang dihidangkan, meskipun itu bukan makanan kesukaannya, adalah untuk menghormati tuan rumah. Kesederhanaan juga cermin dari tutur kata yang beliau ucapkan. Ketika berbicara, sangat ringkas, padat, dan seperlunya saja. Meski demikian, apabila disimak dengan cermat maksud dan makna di balik setiap perkataannya, untayan kata-katanya mengandung makna yang dalam, laksana untayan mutiara yang tersusun. Itu pun beliau ucapkan dengan suara yang pelan. Begitu pelan suaranya sehingga orang-orang yang mendengarkan harus memasang telinga baik-baik supaya dapat menangkap dengan jelas maksud perkataannya. Saat beliau berbicara, orang-orang segan untuk menyela. Mereka dengan sabar menunggu satu persatu perkataan yang keluar dari lisannya. Tidaklah mengherankan bila dalam suatu forum pertemuan, kadang beliau lebih memilih diam, meski banyak orang yang menunggu nasihatnya. Bila sudah begitu, orang-orang yang hadir dalam forum tersebut tak berani untuk membuka pembicaraan. Malah kadang hingga selesai acara, tak sepotong kata pun keluar dari mulut beliau. Meski dikenal sebagai seorang kiai yang alim, namun sangat jarang mengeluarkan fatwa agama. Anehnya, malah fatwa yang keluar dari lisannya kadang terkesan tidak lazim. Pernah ada tamu yang meminta supaya diberi amalan atau wiritan yang dapat dibacanya setiap saat atau sehabis sholat. Kiai Hasani bukannya memberi bacaan wiritan sebagaimana mestinya. Malah beliau menunjuk pada gambar Pancasila. Berikut sila-silanya yang dipajang di balik pintu. Amalkan saja sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kata beliau. Apabila hemat merupakan penerapan dari pola hidup sederhana, maka kesederhanaannya juga tercermin dari bagaimana beliau menggunakan air untuk mandi,
Menurut salah seorang anak tirinya, beliau sangat hemat dalam menggunakan air. Begitu hematnya dalam menggunakan air sehingga gayung yang beliau pakai untuk mandi adalah dari bekas sabun colek seukuran 1/4 kilo. Air itu banyak yang membutuhkan, jangan berlebihan bila menggunakannya, pesan beliau. Meski sedemikian hemat dalam menggunakan air, beliau masih merasa berlebihan. Karena itulah beliau sangat menyayangkan kebiasaan santri yang menggunakan air secara berlebihan. Pola hidup sederhana yang dilakoni oleh Kiai Hasani merupakan pengamalan dari nilai-nilai luhur ajaran Islam sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat menanamkan penerapan hidup sederhana kepada umatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pemimpin umat manusia sedunia, penghulu para rasul dan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menganjurkan hidup sederhana. Seorang sahabat ketika berkunjung ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak kuasa menahan air mata ketika menyaksikan sendiri kesederhanaan kehidupan sehari-harinya. Pada saat sahabatnya datang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berbaring di atas tikar yang terbuat dari daun kurma. Ketika beliau bangkit dari berbaring dengan bertelanjang dada untuk menyambut kedatangan sahabatnya itu, bekas-bekas tikar tergambar di tubuhnya. Bagaimana sahabatnya itu tidak menangis menyaksikan hal itu? Sebagai seorang pemimpin umat, Rasulullah sebenarnya berhak untuk tidur di atas kasur atau permadani yang empuk dan mewah. Namun Rasulullah memberikan teladan hidup sederhana kepada umatnya.